Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak putus-putusnya nikmat dan kebaikan yang Allah berikan pada kita dari kemudahan urusan dunia kita dan perkara-perkara yang lain, maka wajib kita syukuri. Karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan apabila kalian ingkar, tidak mensyukuri, maka ketahuilah siksaku sangat pedih. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian kitab fikih Manhajus Salikin yang alhamdulillah dengan muji Allah Subhanahu wa taala kita sudah sampai bab nikah. Dan kajian ini kitab Fikih Manhajus Salikin sudah berlangsung cukup lama, 5 tahun, 6 tahun ya, kita telah menghabiskan bab-bab fikih ibadah. Kemudian sekarang kita masuk kepada bab nikah ya. Bab-bab jual beli sudah kita tuntaskan juga. Maka kajian-kajian semacam ini kalau kita ikuti insya Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, bekal kita di dunia ini. Baik, selanjutnya penulis rahimahullah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau berkata, qala al-mu'allif rahimahullah wa in khafa nusuza imra'atihi wa dhaharat minha qara'inu ma'siyatihi wa adha fa in asarrat hajaroha fil majja' fa in lam tartadi darabaha darban ghayra mubarrihin wa yumna'u min dhalika in kana mani'an lihaqqiha. Apabila seorang suami khawatir istrinya membangkang dan telah nampak kelihatan tanda-tanda dia bermaksiat, maka hendaklah seorang suami menasehatinya. Wa'adhuha. Apabila dia tetap melakukan pembangkangan kepada suaminya, hajaroha fil majja', hendaklah diberikan peringatan dengan tidak tidur bersamanya di satu tempat tidur. Ya, dijauhkan, tidak tidur dalam satu tempat tidur. Apabila tidak berhenti juga dengan cara seperti itu, dinasehati nggak mempan, pisah ranjang tidak mempan, maka dorobaha dorban ghayra mubarrih, hendaklah dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Dan dilarang dari hal itu semua kalau memang dia dicegah untuk mendapatkan hak-haknya. Pada pembahasan kali ini para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kita akan membahas tentang pembangkangan seorang istri kepada suaminya. Atau dalam bahasa syariat disebut dengan nusus. Nusus adalah kemaksiatan, pembangkangan dari seorang istri kepada suami. Ya. Dia tidak menunaikan kewajibannya
tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmah kepada suami atau tidak mentaati perintah suami. Masalah pembangkangan istri kepada suami sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna." Dan wanita-wanita yang kalian takutkan kemaksiatan mereka, maka berilah mereka nasihat. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau nasihat tidak mempan, pisahkanlah. Ya, pisah ranjanglah dengannya, dengan istri. Wadribuhunna. Kalau tidak mempan juga, dipisah ranjang masih tetap maksiat, maka hendaklah dipukul. Pukulan di sini pukulan yang tidak melukai. Ya, pukulan yang tidak sampai menyakiti atau melukai. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau dengan itu dia menjadi taat kepada kamu, maka jangan kau cari-cari jalan yang lain. Berarti dalam Al-Qur'an Allah pun telah menyinggung masalah pembangkangan istri kepada suami. Ketahuilah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan rumah tangga tidak lepas dari yang namanya kerikil-kerikil yang menghalangi berjalannya rumah tangga ini dengan mulus. Pasti dalam kehidupan rumah tangga ada ujian-ujian, ada ombak-ombak, kriak-kriak yang menerpa kapal di tengah lautan. Di tengah samudera kehidupan rumah tangga pastilah ada sesuatu yang membuat rumah tangga itu tidak nyaman. Bisa ketidaknyamanan ini muncul dari istri yang membangkang kepada suami atau suami yang tidak menyamankan, menenteramkan istrinya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, rumah tangga tanpa perselisihan bagaikan sayur tanpa garam. Ya, rasanya hambar. Tapi kalau garamnya kebanyakan dalam sayur juga rasanya tidak enak. Karena itulah kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan yang namanya perselisihan sehingga tidak ada yang disebut pembangkangan atau nusus atau maksiat dari salah satu pasangan. Dalam memahami kekurangan pasangan, hendaklah masing-masing pasangan suami istri bijak ketika melihat kekurangan dari istrinya atau kekurangan dari suaminya. Kekurangan adalah satu tabiat. Tidak ada manusia yang sempurna, ya, kecuali para nabi dan para rasul. Terlebih lagi suami-suami kita, istri-istri kita, mereka bukanlah orang-orang yang sempurna, yang terbaik. Yang Rasulullah mengatakan, kamula minar rijali kathir, walam yakmul minan nisa'i illa arba'ah. Orang yang hebat, sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Tapi wanita yang hebat dari kalangan wanita cuma 4 orang. Ya, Aisyah, kemudian Asiyah imra'atu Fir'aun. Yang pertama Aisyah, kedua Asiyah istrinya Fir'aun. Ya. Kemudian Khadijah, ya. Kemudian Maryam. Ini orang-orang wanita-wanita yang hebat. Maka ketika suami melihat kekurangan istri, janganlah dia menganggap istrinya itu bagaikan Aisyah kalau Anda bukan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melihat kekurangan istri, janganlah Anda menganggap istri Anda itu bagaikan siapa? Maryam, ya, bagaikan Khadijah, bagaikan Fatimah kalau Anda bukan Ali bin Abi Thalib. Maka setiap pasangan harus memahami kekurangan pasangannya. Istri memahami kekurangan suami, suami memahami kekurangan istri. Bila kekurangan ini saling dipahami, insya Allah akan timbul perasaan sayang dan cinta. Maka solusi memahami kekurangan pasangan adalah dengan melihat kelebihannya. Jadi kalau istri punya kekurangan, lihatlah kelebihannya. Suami punya kekurangan, lihatlah kelebihannya. Dengan melihat kelebihannya, maka kita akan melupakan kekurangannya. Demikianlah wasiat dari Nabi kita SAW. Tatkala Rasulullah bersabda, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. La yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Janganlah seorang suami membenci istrinya karena satu perangai.
Ya. Apabila kata Nabi dia benci satu perangai, maka dia akan ridha dengan perangainya yang lain. La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Jadi janganlah seorang suami itu membenci istrinya gara-gara cuma satu sifat yang tidak dia sukai. Kalau dia tidak suka satu sifat, dia akan ridha suka dengan sifat-sifat yang lain. Begitupun seorang istri ketika melihat kekurangan suami, jangan hanya karena ada satu sifat suami yang dia tidak suka, kemudian dia benci semua. Kalau ada satu sifat yang tidak disukainya, maka pasti ada sifat-sifat lain yang dia akan suka. Ini solusi memahami kekurangan pasangan. Namun kadang-kadang ketika ini tidak berjalan baik, ya tidak memahami kekurangan pasangan, ada tipe-tipe istri yang tidak menunaikan kewajiban gara-gara melihat suaminya punya kekurangan. Akhirnya si istri bermaksiat membangkang kepada suami. Diperintahkan pakai jilbab, dia tidak taat. Ya, karena istrinya benci sama suaminya. Saya tidak suka sama suami saya. Kenapa? Karena rajin sholat ke masjid. Ya. Dia nyuruh saya pakai jilbab. Nah ini berarti tipe-tipe istri yang membangkang kepada suami. Nah ketika suami melihat pembangkangan dari istri, maka apa solusinya? Solusi yang diberikan dalam Al-Quran, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna. Dan wanita-wanita, istri-istri yang kamu khawatirkan, kamu takutkan nusuz, maksiatnya mereka, maka ketika kamu sudah melihat ya tanda-tandanya bermaksiat, wa'idhuhunna, fa'idhuhunna, nasihatilah mereka. Menasehati istri dengan nasihat mengingatkan dua perkara. Pertama apa? Kewajibannya sebagai istri. Kita menasehati kewajiban kamu sebagai istri begini. Kita kasih nasihat, kewajiban kamu itu taat sama suami. Kalau suami bilang pakai jilbab, pakai jilbab. Kalau suami bilang kamu keluar jangan pakai parfum, ya kamu ikut. Jadi ketika suami menasehati istri karena pembangkangannya, yang pertama nasihatnya isinya apa? Kewajiban istri kepada suami. Apa yang harus dipenuhi. Nasihat kedua, dia ingatkan istrinya dampak buruk dari kemaksiatan dan pembangkangan istri. Ya. Diingatkan istrinya, kalau istri membangkang kepada suami, kemudian suaminya tidak ridho, bisa jadi malaikat akan melaknatnya. Atau bahkan sampai menyakiti suaminya, nanti pada hari kiamat, suami akan dikelilingi para bidadari. Yang para bidadari ini mengatakan, kamu telah bermaksiat kepada suamimu. Diingatkan istri. Jadi ketika suami melihat pembangkangan istri, yang pertama adalah nasihat dulu. Tidak langsung main pukul. Ini indahnya Islam. Ketika melihat pembangkangan istri, jangan langsung dipukul. Atau bahasa Bekasinya, jangan langsung ditabok. Nah. Tapi apa? Fa'idhuhunna. Ini cara Quran. Nasihatilah dia. Nasihati, satu, ingatkan kewajibannya untuk taat suami. Kedua, ingatkan dampak buruk dari pembangkangan istri kepada suami. Belum lagi kalau ada anak, istri membangkang suami akan menjadi contoh buruk bagi anak-anak. Jadi ingatkan. Karena wanita itu, wahai para suami, mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Apabila kita mengingatkannya dengan cara yang keras, kasar, maka tulang yang bengkok itu akan patah. Tulang rusuk tersebut akan patah. Tapi kalau tidak dikasih nasihat, tulang rusuk itu ya tetap bengkok. Jadi bagaimana solusinya? Wastausu bin nisa'i khairan. Ya, hendaknya kalian saling mewasiati, sering memberikan nasihat kepada istri. Terus dinasehati, jangan dilepas. Karena kalau ditinggalkan nasihatnya, dia tetap bengkok. Tapi kalau nasihatnya dengan keras, dia patah. Solusinya gimana? Berikan nasihat dengan lembut, tapi terus menerus. Maka saudari-saudariku, para istri, ukhti muslimah, bila Anda mendapatkan nasihat dari suami, dan ternyata nasihat suami itu benar, dia menasihati karena agama, taatilah. Kembalilah taati suamimu.
jangan membangkang. Ya. Dan para suami hendaklah bersabar ketika memberikan nasihat, ketika melihat pembangkangan istri, dia kasih nasihat dengan sabar. Terus, istrinya tidak mau pakai jilbab, kalau keluar rumah inginnya pakai pakaian yang seksi, yang ketat, dinasihati oleh suami. Sabar. Sambil terus didoakan agar si istri bisa kembali ke jalan yang lurus. Namun, apabila kondisinya istri tidak mempan dinasehati, maka Al-Quran memberikan cara yang kedua untuk memperbaiki pembangkangan istri. Apa cara kedua? Wahjuruhunna fil madaji'. Dihajar, pisahkan istri itu di tempat tidur. Artinya apa? Pisah ranjang. Jangan diajak tidur satu kasur. Ya. Dinasihati nggak mempan, maka kasih ancaman pada istri. Mulai malam ini, walaupun udara terasa dingin, walaupun hujan turun, kamu tidur di sofa, saya di atas kasur. Ya, nah, kuat nggak dia tidur di atas sofa? Dalam kondisi banyak nyamuk, kedinginan, ya, pakai autan tidak mempan, sementara dinginnya hujan menusuk sampai tulang. Ini akan membuat si istri berpikir, saya sebagai istri, saya tinggal di rumah suami, sementara saya tidak boleh tidur di kasur bersama suami. Ya, akhirnya si istri datang ke kamar anak-anak, tidur sama anak-anak, gitu ya. Ya, artinya pisah ranjang itu salah satu metode yang diberikan solusi dari Quran, yang tujuannya menyentuh hati nurani seorang istri. Masihkah dia mau membangkang kepada suaminya setelah pisah ranjang? Karena tujuan pernikahan adalah menyatukan dua pasangan yang berbeda, laki-laki dan wanita. Dengan itu mereka bisa saling meluapkan kebutuhan biologisnya. Dengan pisah ranjang tentu tujuan nikahnya tidak akan tercapai. Ya, dia dipisahkan ranjang, wahjuruhunna, supaya istri kembali ke jalan yang lurus, kembali taat kepada suaminya, tidak membangkang. Kemudian bila cara kedua dinasehati tidak mempan, kemudian pisah ranjang nggak mempan, ya malah si istri makin nyaman di sofa karena nggak ada yang ganggu gitu ya, maka dia tetap bermaksiat kepada suami, Islam barulah memberikan solusi jalan keluar tingkatan yang ketiga. Apa itu? Wadribuhunna, maka pukullah istri yang membangkang tersebut dengan pukulan yang tidak sampai melukai. Wadribuhunna, ya. Pukulan yang tidak sampai melukai. Karena ketika kita mengingatkan istri yang membangkang dengan cara dipukul, maka pukulan ini bukan pukulan emosional. Bukan pukulan balas dendam. Tapi tujuannya pukulan yang mendidik. Pukulan yang punya niat maksud agar istri taubat, tidak membangkang kepada suami. Karena kalau pukulan sampai melukai, sampai cacat, bahkan sampai membuat dia cacat seumur hidup, maka ini tidak akan membuat istri akan kembali taat kepada suaminya. Karena tujuan kita adalah nasihat. Karena itu Islam sangat melarang pukulan-pukulan pada anggota badan yang bisa melukai atau patahnya tulang. Maka tidak boleh memukul di wajah. Memukul wajah istri, baik dengan ditampar, dipukul. Maka sebagian suami yang sering memukul istrinya, padahal baru saja melakukan kesalahan sedikit, belum dinasehati, belum pisah ranjang, main pukul. Sampai si istri lebam-lebam, ini tidak boleh. Ini jelas-jelas melanggar aturan, karena wajah itu adalah pusat kecantikan wanita. Ketika dipukul akan menimbulkan luka, bahkan bisa jadi bahaya yang lebih dari itu, patah hidungnya dan seterusnya, ya.
Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Wala takbahul wajha fa innallaha khalaqa Adam ala surati." Janganlah kamu menjelek-jelekan istri pada wajahnya. Ya, artinya dipukul, disiksa, dicakar, tidak boleh. Nah, tidak boleh dengan pukulan yang membuat dia cacat, patah tulangnya, cacat seumur hidup atau cacat sementara, tidak boleh. Demikian juga misalkan memukul ulu hatinya. Allahu Akbar, dipukul ulu hati. Apa akibatnya kalau manusia dipukul ulu hatinya? Mati. Maka sungguh sangat kita sedihkan para suami yang sangat ringan tangan. Ringan tangan memukul istrinya, padahal dia belum menempuh tingkatan pertama nasihat, tingkatan kedua pisah ranjang. Dia belum menempuh itu main pukul ketika melihat istrinya misalkan gak masak nasi. Cuma gara-gara apa? Masalah tidak masak nasi. Nah, tidak boleh. Karena itulah para orang tua yang mempunyai anak-anak perempuan, ketika ada laki-laki yang ingin melamar anak putri Anda, boleh kita memilih laki-laki yang tidak emosional. Boleh kita memilih calon-calon menantu kita yang tidak suka main pukul. Karena Rasulullah SAW ya ketika memberikan tawaran kepada Zainab binti Jahash, ya, beliau mengatakan ada dua orang yang akan melamarmu. Yang pertama bernama Muawiyah, yang kedua bernama Abu Jaham. Apa kata Rasulullah? Amma Abu Jaham fala yad'u asahu an atikihi. Adapun Abu Jaham, dia itu tidak pernah meletakkan tongkatnya dia tidak pernah menaruh tongkatnya kecuali di pundaknya. Jadi tongkatnya itu selalu di pundak. Maksudnya apa? Main pukul. Ya. Maka boleh. Tapi kamu jangan menikah dengan dia, dengan Abu Jaham. Nikahlah dengan Zaid bin Sabit. Maka dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, para suami, bersikaplah bijak. Ketika istri Anda dinasehati tidak mempan, kemudian pisah ranjang tidak mempan, boleh Anda pukul. Tapi pukulan pendidikan, bukan pukulan balas dendam, pukulan emosi, dan lain-lainnya. Kemudian penulis nama Allah Ta'ala, wa yumna'u min dzalika in kana mani'an li haqqiha. Bila istri melakukan hal itu, ya, maka boleh dicegah untuk memberikan haknya. Tidak diberikan nafkah, tidak diberikan pakaian, dan lain-lain. Ini sebagai bentuk teguran keras bagi para istri jika membangkang kepada suaminya. Kemudian selanjutnya penulis rahimahullah mengatakan, wa in khifas shiqaqu bainahuma ba'athal hakimu hakaman min ahlih wa hakaman min ahliha ya'rifanil umura wal jam'a wat tafriqa yajma'ani in ra'aya bi'iwadin aw ghairihi aw yafriqani fama fa'ala jaza alaihima wallahu ta'ala a'lam. Jika konflik ini berkepanjangan, terjadi pembangkangan istri atau terjadi pembangkangan suami, nasihat tidak mempan, pisah ranjang tidak mempan, dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti juga tidak mempan. Maka Islam memberikan solusi berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35, "Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Apabila kamu khawatir perpecahan keduanya, perselisihan keduanya terus berkepanjangan antara suami dan istri, fab'atsu hakaman min ahlihi, maka hendaklah dari pihak suami mengutus seorang utusan. Wa hakaman min ahliha, dan dari pihak istri mengirim seorang utusan. Jadi sepasang suami istri ini ada masalah, dengan nasihat tidak mempan, dengan pisah ranjang tidak mempan, dipukul dengan pukulan yang tidak melukai juga tidak bisa selesai masalahnya, maka masing-masing pasangan suami istri mengirimkan utusan.
Utusan dari pihak suami, utusan dari pihak istri. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua pasangan ini, suami dan istri atau utusan yang diutus ini menginginkan islah, perdamaian, ingin damai, ingin selesai, yuwaffiqillahu bainahuma, maka insya Allah Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Jadi kalau memang niatnya masih ingin mempersatukan rumah tangga yang sudah dibangun, Allah akan mudahkan untuk menemukan jalan keluar dari problematika rumah tangga yang terjadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pihak suami mengutus seorang utusan dari pihak keluarganya untuk membicarakan masalah rumah tangganya, ya, jadi konfliknya nggak selesai, suami mengutus utusan, istri mengutus utusan, dua utusan ini berbicara, berbincang-bincang. Ya, bagaimana ini anak-anak kita kok masalahnya jadi panjang begini. Anak-anak kita ini, ya, bagaimana dulu kita bertemu, menerima lamaran, akad nikah, ya, kemudian melakukan pesta nikah, kita senang-senang, sekarang sudah 5 tahun berjalan pernikahan kok malah berantem. Bagaimana ini? Untuk mengutus seorang utusan dari pihak keluarga masing-masing, keluarga suami atau keluarga istri, maka ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan bagi keluarga yang diutus untuk menyelesaikan konflik masalah rumah tangga. Yang pertama, hendaklah orang yang diutus itu adalah yang mengetahui keadaan masing-masing pasangan, yang terdekat dari masing-masing pasangan. Jangan yang diutus pihak keluarga yang tinggalnya jauh dan dari awal nikah itu nggak tahu kondisi rumah tangga kedua pasangan yang saling konflik ini, yang saling bertikai ini. Jadi pihak suami mengutus utusan untuk membicarakan masalah problem rumah tangganya, demikian juga istri mengutus pihak keluarga, itu adalah yang diutus orang-orang yang memang paham keadaan kedua pasangan ini. Ya. Misalnya pamannya yang memang dekat dengan istri, yang dari pihak suami yang dekat misalkan bibinya. Nah, ini bertemu, ya, orang yang paham tentang keadaan kedua pasangan ini. Kemudian hendaklah yang diutus itu dari masing-masing perwakilan keluarga yang memiliki ilmu, yang memiliki pengetahuan tentang perkara yang berhubungan dengan keluarga secara pandangan agama. Yang diutus ini perwakilan keluarga, dia bisa mencarikan solusi. Dia paham ilmu kekeluargaan. Nah, bukan ilmu kekeluargaan ya, maksudnya apa? Ilmu tentang dunia pernikahan. Dia paham secara pandangan agama kapan ya harus bercerai atau tidak, apa harus dipertahankan rumah tangga ini, dia paham. Jadi bukan sembarangan perwakilan, tapi yang benar-benar bisa berbicara dengan baik, mencarikan solusi terbaik dengan kepala dingin, masing-masing perwakilan keluarga ngobrol. Ini gimana ini anak-anak kita, mau terus lanjut atau bercerai atau gimana? Yang paham tentang rumah tangga. Apalagi kalau dia memahami ilmu agama, maka itu lebih baik. Ya, ini dua syarat yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan ketika kita mengutus perwakilan dari masing-masing keluarga. Maka sungguh indahnya agama kita, agama Islam. Ada pertikaian, ada masalah, Islam memberikan urutan. Urutan dalam menyelesaikan problem rumah tangga. Dari mulai nasihat, kemudian pisah ranjang, kemudian dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Kalau sampai situ masih ada masalah, tidak bisa selesai, maka Islam memberikan solusi berikutnya, masing-masing keluarga. Perwakilan dari pihak suami, perwakilan dari pihak istri, bertemu, berkumpul, musyawarah, membicarakan kelanjutan rumah tangga ini. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, yang kita bicarakan dari tahapan-tahapan dalam menyelesaikan problem rumah tangga ini
adalah bila istri membangkang kepada suami. Lantas pertanyaannya bagaimana kalau sebaliknya? Ya. Tadi istri membangkang suami tingkatannya 3. Kasih nasihat, pisah ranjang, atau dipukul istrinya dengan pukulan yang tidak melukai. Kalau tidak selesai juga, masing-masing utusan mengirim perwakilan. Kemudian kalau yang membangkang, yang maksiat sekarang suami. Nah, kalau tadi istri, sekarang suaminya yang nggak beres. Suaminya nggak sholat, suaminya banyak maksiat. Bagaimana istri ini? Apakah dengan 3 urutan ini? Yang pertama, suaminya dinasehati, mas, mbok yo kamu sholat mas. Dinasehati nggak mempan, sudah kamu mas, kamu tidur di sofa sana, bisa ranjang. Padahal itu rumah suami, ya. Kemudian dipisah ranjang, suaminya nggak mempan juga, tidak tobat, maka suaminya dipukul sama istrinya. Begitu? Tidak. Kalau yang membangkang suami, yang ada masalah justru dari sisi suami, ini masalah itu muncul dari sisi suami, maka tidak mengikuti 3 urutan ini. Karena ini adalah urutan khusus untuk istri. Hanya satu saja yang bisa dilakukan istri ketika melihat masalah itu muncul dari suaminya. Apa? Satu cara yang bisa ditempuh istri, nasihat. Ya. Jadi kalau suaminya yang sebab munculnya masalah itu dari suami karena dia bermaksiat dan lain-lain, maka istri hanya bisa menempuh satu cara, yaitu dengan menasehati. Istri tidak bisa mengusir suami pisah ranjang, istri tidak bisa memukul suami, tidak. Ya, hanya satu cara yang bisa ditempuh, yaitu apa? Nasihat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah problematika yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Di antaranya adalah ketika pembangkangan itu muncul dari pihak istri. Dan kita sadari bersama rumah tangga yang kita bangun adalah rumah tangga yang kita mohon pada Allah keberkahannya. Kalau kita memohon keberkahan dari Allah, maka Allah akan menurunkan berkahnya. Karena itulah perbagusi niat-niat kita ketika akan menikah. Untuk apa kita menikah? Kalau menikah hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, maka tidak mustahil. Dalam perjalanan akan timbul riak-riak kecil, ombak-ombak kecil yang menerpa bahtera rumah tangga. Ya. Namun kalau niat kita berumah tangga adalah untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan itu muncullah lahir keturunan-keturunan yang soleh dan soleha, maka insya Allah akan mudahkan perjalanan hidup rumah tangga kita. Contohlah orang tua kita dulu. Mereka mampu menikah ya dengan minimnya perselisihan. Mereka mampu mendidik anak-anak. Maka generasi muda zaman sekarang pun harus bisa meneladani orang tua kita. Ya, generasi muda sekarang sebentar-sebentar kalau terjadi cekcok dengan istri, dengan suami, mintanya apa? Ceraikan aku jika kamu jantan. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh sebentar-bentar cerai. Tidak, harus ada saling memberikan nasihat. Saling memberikan masukan. Kalau kesalahan itu muncul dari pihak suami, mas, kita itu hidup untuk ibadah kepada Allah. Cobalah ingat Allah, sholat 5 waktu. Minimal mas, sholat 5 waktu. Anggaplah nggak usah sholat sunnah. Yang wajib saja dijaga. Nasihat. Begitupun ketika masalah itu muncul dari istri, maka suami pun memberikan masukan dan nasihat. Sehingga semakin saling memberikan nasihat ini, ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan mempersatukan, menjaga rumah tangga yang sudah dibina. Tingginya tingkat perceraian, tingginya tingkat perpisahan antara suami dan istri ini menunjukkan banyak yang problem rumah tangga. Maka kita sebelum melangkah ke pernikahan, sebelum melangkah pada akad nikah, perbaikilah niat-niat kita. Siapkan diri kita. Saya dengan menikah harus banyak sabar dengan istri. Demikian pun wanita dengan menikah, saya harus sabar dengan suami. Karena kita tidak mengetahui perkenalan yang dalam ketika menikah. Kecuali setelah akad nikah kita baru tahu sifat masing-masing. Maka yang namanya perbedaan wajar. Perbedaan itu wajar. Hanya saja bagaimana diminimalkan perbedaan tersebut sehingga yang kita cari adalah kesamaan bukan perbedaan.
Wallahu taala alam. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, silakan bagi yang ingin berinteraktif pada kami di layanan telepon yang sudah ada di layar TV Anda atau melalui pesan singkat. Allah alam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sambut pertanyaan via pesan singkat. Yang pertama dari Ummu Abdillah di Ciamis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya disuruh suaminya memasak untuk acara Maulid malam Selasa besok. Dia menolak dan tidak mau hadir ke acara tersebut. Apakah dia sudah berbuat nusus pada suaminya? Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, pembangkangan seorang istri, maksud pembangkangan dan penolakan ini adalah pembangkangan yang memang secara kacamata agama dianggap pelanggaran. Bukan pembangkangan dalam hal-hal yang memang haram. Istri disuruh suami beli rokok. Istri nolak. Apakah dengan penolakan istri tidak mau membelikan rokok perintah suaminya, istri disebut membangkang? Tidak. Tidak membangkang. Karena istri itu disebut membangkang kalau memang secara kacamata agama dia membangkang. Rokok sesuatu yang haram. Maka ketika istri tidak mau membelikan rokok untuk suaminya, bukan disebut pembangkangan. Karena memang rokok haram secara sudut pandang agama. Jadi ketika istri menolak itu bukan sebagai bentuk pelanggaran. Ya. Contohnya yang lain, suami memerintahkan istrinya, "Ayo kamu bantu saya dong cari duit." Bagaimana caranya kata istri? "Kamu jadi kupu-kupu malam." Nah, si istrinya disuruh jadi kupu-kupu malam. Apakah ketika istri menolak perintah suami untuk mencari nafkah dengan cara yang haram, si istri dibilang membangkang? Tidak. Karena memang secara agama menjual diri adalah pelanggaran, sebuah keharaman. Jadi harus kita pahami. Maksud pembangkangan istri kepada suami adalah pembangkangan yang memang secara sudut pandang agama itu tidak boleh. Ya. Dalam hal-hal yang haram kita tidak boleh taat kepada suami. Rasulullah bersabda, "La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk manusia dalam memaksiati Allah. Ya. Nah, kasus yang Anda tanyakan dari Ummu Abdillah di Ciamis, tidak mau hadir dalam acara-acara semacam ini, maka bukan disebut sebagai pembangkangan kepada suami. Karena memang secara sudut pandang agama itu acaranya tidak boleh dihadiri. Allahu a'lam. Dari Ukhtirin di Ngawi, Jawa Timur. Ustadz, bolehkah istri meminta cerai karena suami tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah materi sudah 3 bulan. Kondisinya si istri, ibunya sedang sakit dan ibunya suami juga sakit. Namun suami fokus mengurusi ibunya dengan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan keluarganya. Bolehkah minta cerai? Yang pertama, Ukhtirin di Jawa Timur, masalah dalam rumah tangga pastilah ada, di antaranya adalah masalah memberikan nafkah. Ketika suami tidak memberikan nafkah sampai 3 bulan karena dia fokus mengurusi ibunya, maka harus ada solusi. Jangan langsung meminta cerai. Bicara baik-baik kepada suami, "Mas, betul ibumu sedang sakit, kamu tetap diperintahkan merawat ibumu. Tapi jangan pula engkau menyia-nyiakan, melupakan tanggung jawab yang besar, yaitu istri dan anak-anak." Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yamunuhu." Cukuplah seorang itu dianggap berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Istri, anak, tanggung jawab suami. Betul, Anda diperintahkan berbuat baik sama orang tua, mengurusi ibu yang sakit. Tapi apakah dengan mengurusi ibu yang sakit kita melalaikan kewajiban kepada istri dan anak-anak berupa nafkah? Ya. Jadi ketika terjadi masalah ini jangan langsung menuntut cerai, tapi mintalah. Bicaralah kepada suami dengan baik-baik, kasih nasihat. Ya, tidak boleh seperti itu. Ketika suami tetap bersikukuh, "Saya nggak mau ngasih nafkah kamu. Ya, saya lebih mengutamakan ibu saya."
maka disinilah pembangkangan suami mulai muncul. Karena kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban suami. Ketika dia melalaikan kewajibannya, maka istri boleh meminta cerai, yang itu disebut dengan khulu, dan ini akan kita bahas insyaallah pada bulan berikutnya. Wallahu a'lam. Dari saudari Nur di Cikarang, bolehkah menikah dengan yang berbeda manhaj? Apakah penting memilih pasangan semanhaj? Manhaj maksudnya adalah metode perjalanan hidup kita dalam agama. Itu namanya manhaj. Ketika kita akan menikah dengan yang berbeda manhaj, maksudnya begini. Misalkan saya setelah mengenal sunnah, saya telah mengenal hidayah. Kemudian apakah saya boleh menerima orang yang belum mengaji sunnah? Ya. Ketahuilah, menjaga agama kita itu lebih penting daripada menjaga fisik kita, menjaga dunia kita. Karena itulah Rasulullah sering berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami dalam masalah agama kami. Karena kalau agama sudah diberikan musibah, ujian, ini bisa menghilangkan keimanan, bahkan bisa menjadi kafir. Karena itu ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan menikah, pilihlah laki-laki yang baik, yang bisa diajak pada kebenaran. Itu intinya. Ya, tidak harus Anda menarik suami Anda, tapi ajaklah suami-suami, pilihlah suami-suami, calon suami yang dia condong pada kebenaran, terbuka terhadap hidayah. Tidak ada masalah Anda menikah dengan orang yang berbeda manhaj, tapi pikirkan agama Anda. Misalnya, kita menikah dengan laki-laki calon suami yang punya pemikiran mengkafirkan pemerintah. Apakah kita akan betah hidup dengan laki-laki yang setiap harinya berbicara tentang kafirnya pemerintah kaum muslimin? Nah ini. Jadi yang perlu kita pilih adalah justru laki-laki yang dia mau diajak pada kebenaran. Bukan yang sudah fanatik dengan pemikirannya, dia sudah terdoktrin, sehingga dengan doktrinnya itu bahkan bisa menarik istrinya ke jalan yang sesat. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan dalam menerima calon suami. Kalau kita berbeda, dia masih belum mengenal sunnah tapi orangnya baik, bisa diajak pada kebenaran, tidak ada masalah, terima lamarannya. Apalagi kita melihat dia terbuka. Yang bahaya justru ketika calon suami memiliki pemikiran yang keras, pemikiran doktrin, yang dengan doktrin ini dia bisa menyesatkan orang lain. Ini yang tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab di pertemuan sore hari ini. Dan insya Allah kita sambung pada hari dan waktu yang sama, yaitu pada pekan Ahad ke-1 dan 3. Insya Allah ta'ala di setiap ba'da asar kajian fikih manhajus salikin. Maka dengan berakhirnya pertanyaan dari Ibu Nur di Cikarang, berakhir pula perjumpaan kita di sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, apa yang kita baca menjadi jalan keluar solusi problematika dalam rumah tangga kita. Pahamilah bahwa setiap rumah tangga pasti ada problem, tinggal bagaimana kita mengatur problem itu dan meminimalisir perselisihan yang terjadi antara dua pasangan. Wallahu ta'ala alam, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.